Pemirsa, pesawat Saudi Air mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pesawat rute Jeddah Jakarta ini diduga mendapat ancaman bom. Pesawat Saudi Air dengan nomor penerbangan SVA 5276 rute Jeddah Jakarta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Ancaman diterima pilot Saudi Air ketika pesawat telah lepas landas dari Bandara Jeddah, Arab Saudi. Pesawat tujuan embarkasi Jakarta Pondok Gede ini telah mendarat darurat pukul 10.55 waktu Indonesia Barat dalam keadaan selamat. Pesawat Saudi Airlines yang mengangkut 442 jemaah haji Indonesia rute Jeddah tujuan Cengkareng, Jakarta. Penumpang pesawat terdiri dari 207 laki-laki, 235 perempuan, dan 18 kru. Para penumpang sudah dievakuasi dan apron Bandara Kuala Namu sudah ditutup. Seluruh penumpang dipindahkan ke ruang tunggu keberangkatan internasional. Menurut informasi yang kami dapatkan, Komando Pasukan Gerak Cepat dan Polresta Deli Serdang sudah menuju ke Bandara Internasional Kuala Namu. Untuk mengetahui penanganan terkini dugaan ancaman bom di pesawat Saudi Airlines di Bandara Kuala Namu, Medan, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan. Selamat sore Pak Ferry. Ya, selamat sore Mbak Angel. Ya, Pak Ferry, mungkin bisa diinformasikan kepada kami bagaimana kronologi laporan dugaan ancaman bom ini, Pak? Ya, yang kronologi yang bisa kami jelaskan, Mbak, informasi itu dari email, Mbak, di bandara. Kemudian dari pihak bandara mengkomunikasikan kepada pilot. Kemudian pilot meminta untuk pendaratan darurat di Bandara Kuala Namu. Ya, seperti itu, Mbak. Baik, lantas setelah mendapatkan informasi demikian, bagaimana penanganan sejauh ini, Pak? Ya, saat ini, Mbak, kami punya unit Jibom Polda Sumatera Utara sedang melakukan pengecekan, screening dan sterilisasi untuk pesawat dan barang-barang daripada awak pesawat, Mbak. Seperti itu. Apakah sudah ada temuan yang mencurigakan, Pak, sejauh ini? Saat ini masih dalam pemeriksaan, Mbak. Belum bisa kami sampaikan. Oke, lantas bagaimana kemudian evakuasi para penumpang ini, Pak? Ya, saat ini, Mbak, ada 442 awak penumpang. Saat ini sebentar lagi mungkin akan diinapkan karena waktu pemeriksaan masih belum selesai dan sudah cukup larut, Mbak. Baik, selain itu ada langkah-langkah lain, Pak? Ya, saat ini sementara yang kami lakukan oleh Polda Sumatera Utara melakukan pengecekan, Mbak, dengan klinik seperti itu. Baik, bagaimana kemudian keterlibatan dari tim Gegana, Pak? Ya, tim Gegana, Mbak, Jibom yang saat ini melakukan screening dan pengecekan untuk menetralisir pesawat dan barang-barangnya, Mbak, saat ini. Oke, ada keterlibatan dari pasukan aparat lain, Pak? Ya, saat ini dari Jibom kami, Mbak, yang melakukan pemeriksaan, Mbak. Oke, lantas bagaimana dengan calon penumpang di Kuala Namu, Pak? Ya, saat ini masih sehat-sehat saja, Mbak, dan rencananya akan diinapkan. Oke, sempat ada kepanikan nggak, Pak, di antara para penumpang atau mungkin apa kemudian yang disampaikan kepada para penumpang karena ini kan pendaratan darurat gitu, Pak? Ya, saat ini, Mbak, kami tadi hasil melihat penumpang, alhamdulillah masih sehat-sehat, dan saat ini masih dalam pemeriksaan, Mbak. Mungkin karena sudah tua-tua, Mbak, ya, jemaah hajinya, jadi kami melakukan pengecekan juga untuk kesehatannya, Mbak. Oke, tapi sejauh ini aman ya, Pak? Ya, untuk saat ini situasi masih terkendali, Mbak. Ya, nanti tinggal kita menunggu hasil daripada screening maupun sterilisasi dari unit Jibom Polda Sumatera Utara. Oke, tadi kan Bapak juga sempat menyebut di awal kronologi bahwa ini semua bermula dari adanya email masuk begitu ya, Pak, pengancamannya. Bagaimana penelusurannya, Pak? Ya, dari mana email ini, kemudian kan biasanya dari ada titik koordinat yang bisa diketahui begitu, Pak? Ya, itu masih dalam pendalaman, Mbak, dari cyber dan
dan belum kami dapatkan tuh hasilnya, Pak. Seperti itu. Oke, apakah ada kesulitan Pak untuk menelusuri dari awal bermulanya email tersebut? Ya, karena informasinya yang kami dapatkan di awal, Mbak, ini informasi dari emailnya dari luar negeri, jadi kami masih dalam pengecekan atau pendalaman, Mbak. Oke, ini kan dari luar negeri Pak, bagaimana koordinasi dengan pihak mungkin dari airlines atau kemudian dari bandara dari awal keberangkatan dengan pihak dalam negeri? Baik, nampaknya ada kendala teknis dan telepon dari Bapak dari Humas Polda Sumut ini sudah terputus. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami sebelumnya. Dan pemirsa, tak hanya Saudi Airlines, namun juga sejumlah maskapai juga mengalami ancaman bom dalam sepekan ini. Ancaman bom diterima pesawat Air India dari Phuket, Thailand menuju Delhi, India pada 13 Juni. Pesawat terpaksa kembali ke Phuket setelah berputar di atas perairan Andaman pasca adanya ancaman bom yang ditemukan di dalam toilet pesawat. Sementara itu, pesawat Lufthansa dari Frankfurt, Jerman menuju Hyderabad, India dipaksa kembali ke Frankfurt Senin kemarin usai mendapat ancaman bom di pesawat. Saat itu, pesawat masih berada di luar wilayah udara India. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menyita uang tunai senilai 11,8 triliun rupiah yang diserahkan 5 terdakwa korporasi dalam Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspor CPO. Dalam konferensi pers yang digelar siang tadi, Kejaksaan Agung memperlihatkan gunungan uang yang diduga hasil korupsi pemberian fasilitas crude palm oil atau CPO dan turunannya sebesar lebih dari 11,8 triliun rupiah. Setelah disita penyidik, hasil kerugian negara yang dikembalikan oleh para terdakwa korporasi Wilmar Group ini dimasukkan ke rekening penampungan Jampitsus. Uang yang ada di hadapan kita merupakan bentuk pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam tahap penuntutan, ya. Oleh karenanya, karena perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, maka kami melakukan penyitaan terhadap uang yang dikembalikan dimaksud. Dan pada kesempatan ini tentu kami memaknai bahwa ini bentuk kesadaran yang diberikan oleh korporasi dan bentuk kerjasama karena ada kesadaran untuk pengembalian kerugian keuangan negara itu, dan tentu kami juga mengapresiasi dan menghormati serta menghargai atas apa yang menjadi sikap dari korporasi dimaksud. Dan kita harapkan tentu dengan upaya-upaya pengembalian ini juga akan menjadi contoh bagi korporasi yang lain atau bagi pihak-pihak yang lain yang sedang berperkara, bahwa sebagaimana kami maksudkan, upaya-upaya penegakan hukum yang represif harus sebanding, linear, sejalan dengan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam rangka pemulihan keuangan negara. Sementara itu, pemirsa, tersangka kasus perintangan penyidikan dan penuntutan kasus ekspor CPO timah dan kasus importasi gula, Marcella Santoso, menyampaikan permintaan maaf karena telah membuat sejumlah konten dan narasi negatif terhadap institusi Kejagung. Video permintaan maaf Marcella ditayangkan dalam konferensi pers yang digelar Kejagung siang tadi. Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Bapak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari
bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak, bahwa saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan